untuk pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia. Proses sistem pencernaan makanan dimulai dari mulut. Di sini terjadi dua jenis pencernaan sekaligus, yaitu pencernaan mekanik dan enzimatik. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi yang mengunyah makanan menjadi bagian kecil, sedangkan pencernaan enzimatis dibantu oleh air liur dari kelenjar bagian kecil yang mengandung enzim amilase untuk mulai memecah karbohidrat. Lidah membantu mencampur makanan dan mendorongnya ke tahap berikutnya. Selanjutnya, makanan masuk ke faring, lalu ke kerongkongan atau esofagus. Pada bagian ini, makanan tidak dicerna, tetapi didorong menuju lambung melalui gerakan peristaltik, yaitu kontraksi otot secara bergelombang. Setelah itu, makanan sampai di lambung. Di lambung, terjadi pencernaan mekanik melalui pengadukan dan pencernaan enzimatis dengan bantuan asam lambung dan enzim seperti pepsin yang berfungsi memicu protein menjadi molekul yang lebih sederhana. Kemudian, pankreas. Pankreas membantu proses pencernaan secara kimiawi. Pankreas menghasilkan enzim-enzim penting seperti amilase untuk karbohidrat, lipase untuk lemak, dan tripsin untuk protein. Enzim ini dialirkan ke usus halus untuk membantu memecahkan makanan menjadi zat yang lebih sederhana. Selain itu, pankreas juga menghasilkan cairan bikarbonat yang berfungsi menetralkan asam dari lambung agar tidak merusak usus. Usus halus merupakan tempat utama terjadinya pencernaan dan penyerapan zat makanan. Di sini, makanan yang sudah dicerna di lambung akan diproses lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas dan cairan empedu. Setelah itu, zat-zat gizi seperti glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral akan diserap ke dalam darah melalui dinding usus. Usus halus memiliki permukaan yang halus sehingga penyerapan dapat berlangsung secara maksimal. Usus besar berfungsi menyerap air dan sisa mineral dari makanan yang tidak tercerna. Setelah air diserap, sisa makanan akan menjadi lebih padat dan membuat fases. Di dalam usus besar juga terdapat bakteri baik yang membantu menguraikan sisa makanan serta menghasilkan vitamin tertentu yang bermanfaat bagi tubuh. Appendix adalah bagian kecil yang menempel pada usus besar. Walaupun tidak berperan langsung dalam proses pencernaan, appendix memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan bakteri baik yang dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Rektum. Rektum merupakan bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara fases. Ketika fases sudah berkumpul dan cukup banyak, rektum akan memberikan sinyal ke otak sehingga timbul keinginan untuk buang air besar. Lalu yang terakhir ada anus. Anus adalah bagian yang paling akhir dari saluran pencernaan. Fungsinya adalah mengeluarkan fases dari dalam tubuh. Proses ini diatur oleh otot Pingerter yang dapat membuka dan menutup, sehingga pengeluaran fases dapat dikontrol. Enzim dari pankreas membantu mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Sementara empedu membantu memulisikan lemak. Proses penyerapan nutrisi utama terjadi di jejunum dan ileum. Di zat-zat makanan diserap ke dalam darah. Kesimpulannya, sistem pencernaan manusia bekerja secara berurutan, mulai dari mulut hingga anus, dengan melibatkan pencernaan mekanik dan enzimatis untuk mengubah makanan menjadi zat yang dapat diserap tubuh.